halaman 253. Masalah ke-24, masalah mengqadha salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi atau wa ali wa sahbihi ajmain. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Dalam surat Maryam ayat 59, bisa dibuka dalam Al-Qur'an. Bahasa kitanya wallahu a'lamu bimuradihi. Maka akan datang generasi sesudah mereka yang melalaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka itu akan bertemu dengan kesesatan. Dan pada saat ini di generasi kita sekarang ini, ibu-ibu semua, tidak sedikit kok orang yang melalaikan sholat, melupakan sholat, bahkan memang nggak mau sholat, ya. Dan mereka itulah menurut Al-Quran, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti akan terjerumus ke jalan yang paling sesat, karena mereka hanya mengikuti nafsu. Dan insya Allah dengan pengajian ini paling tidak kita akan tertahan nafsu kita, ya. Al-Quran menggambarkan dialog antara orang-orang penghuni surga dan penghuni neraka. Di sini dijelaskan yaitu penghuni surga dan penghuni neraka Sakor. Apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fis saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Ini Bu, bahaya banget. Walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukallibu biyaumiddin. Ini bukan malaikat yang bicara. Ini bukan nabi, langsung Allah Subhanahu wa taala yang berbicara. Dalam bahasa kitanya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Maksudnya apa? Jadi begini, apa yang menyebabkan kita bisa masuk ke neraka Sakor? Penyebabnya waktu kita hidup di alam dunia ini tidak tergolong orang yang mau mengerjakan sholat. Intinya setiap orang yang tidak melakukan sholat maka akan kekal di neraka Sakor. Bukan hanya itu, lain daripada itu juga orang yang tidak memperhatikan orang-orang miskin, padahal dia berkemampuan, cukup bisa berbagi, tapi dia tidak memperhatikan, walaupun kelaparan, tetangga kiri kanan karena kemiskinannya, dia tidak peduli, itu pun juga sama akan berada di neraka Sakor. Tidak cukup sampai di situ, termasuk juga orang-orang yang selalu berbicara dengan kebatilan yang tidak berguna, itu pun juga masuk ke dalam neraka Sakor. Bukan hanya itu saja, jika kita semua tidak percaya bahwa adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat, maka kita pun juga akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Ini penjelasan Allah dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai dengan 46. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hafidha 'ala salat kanat lahu tijaratun yaumal qiyamah wa nuran wa burhanan wa ma lam yuhafid 'ala salati lam takun lahu tijaratun yaumal qiyamah wala nuran wala burhanan wala amanan. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menjaga sholat, maka sholat itu akan menjadi niaga.
akan menjadi perusahaan, akan menjadi dagangan baginya pada hari kiamat nanti, dan menjadi cahaya serta menjadi bukti. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka sholat itu tidak akan menjadi niaga baginya pada hari kiamat nanti, tidak juga menjadi cahaya dan tidak juga menjadi tanda bukti serta tidak menjadi keselamatan. Ibu-ibu semua, kita lanjut. Dari Abdullah bin Umar, orangnya ya kasih mim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya, tanda, bukti, dan keselamatan baginya. Dan barang siapa yang tidak memelihara sholat, maka sholat itu tidak akan menjadi cahaya, tidak juga menjadi bukti keselamatan, dan tidak menjadi penyelamat baginya. Dan kelak pada hari kiamat ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Masih banyak hadis-hadis yang saya baca dalam kitab Al-Qurtubi bab tentang bertanya beratnya siksaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang tarikus sholat, orang-orang yang ninggal sholat. Ibu, kalau kita ngaji kitab Qurtubi, kayaknya sesek, bumi ini sempit. Kalau membicarakan perkara orang yang tukang meninggalkan sholat, akibat meninggalkan sholat, siksaan orang yang meninggalkan sholat, di dalam kubur pun juga berhadapan dengan makhluk Allah yang luar biasa. Ini sebetulnya penting.